Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julia Elveni dengan NIM 1823352. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etika dalam perusahaan global dan pasar bebas demi memenuhi tugas dari mata kuliah etika perpajakan. Dalam etika global terdapat beberapa masalah moral yang khusus berkaitan dengan bisnis pada taraf internasional. Yang pertama itu ada norma-norma moral yang umum pada taraf internasional. Salah satu masalah besar yaitu relatif tidaknya norma-norma moral. Yang kedua ada masalah dumping dalam bisnis internasional, di mana dumping adalah menjual sebuah produk dalam kuantitas besar di suatu negara lain dengan harga di bawah harga pasar dan kadang-kadang malah di bawah biaya produksi. Yang ketiga ada aspek-aspek etis dari korporasi multinasional, yaitu perusahaan yang memiliki investasi langsung dalam dua negara atau lebih. Untuk prinsip etika dalam pasar bebas sendiri adalah suatu pasar di mana barang-barang dan jasa disusun secara lengkap oleh ketidak saling memaksa yang disetujui oleh para penjual dan pembeli. Ditetapkan pada umumnya oleh hukum penawaran dan permintaan dengan tanpa campur tangan pemerintah dalam regulasi harga penawaran dan permintaan. Keuntungan dari moral pasar bebas yaitu yang pertama ada sistem ekonomi pasar bebas, menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku ekonomi. Yang kedua ada aturan yang jelas dan etis. Yang ketiga pasar memberi peluang yang optimal. Yang keempat dari segi pemerataan ekonomi, pada tingkat pertama ekonomi pasar jauh lebih mampu menjamin pertumbuhan ekonomi. Yang kelima pasar juga memberi peluang yang optimal bagi terwujudnya kebebasan manusia. Kemudian untuk peran pemerintah dalam pasar bebas. Yang pertama mengawasi agar akibat ekstern kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari. Yang kedua menyediakan barang publik yang cukup hingga masyarakat dapat membelinya dengan mudah dan murah. Yang ketiga mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar dan dapat mempengaruhi pasar. Yang keempat menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Dan yang terakhir memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diwujudkan secara efisien. Indonesia memperjuangkan posisi agar dapat memperoleh hak pajak yang adil dari perusahaan-perusahaan digital, baik yang beroperasi secara global.